Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Sugesti dari kelas 11 JKP 2. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi prinsip-prinsip dasar desain publikasi. Secara etimologis, kata desain berasal dari kata designo dalam bahasa Italia yang artinya gambar. Menurut desain grafis dan periklanan, desain adalah rancangan produk sebelum diproduksi. Artinya, desain adalah menciptakan sesuatu yang dimulai dari sebuah konsep hingga menjadi hasil akhir yang diharapkan. Sedangkan publikasi atau publication adalah membuat sesuatu menjadi umum dengan menyebarkan di media. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa desain publikasi adalah menciptakan dan menyampaikan suatu makna atau pesan dengan menggunakan atau mengkombinasikan unsur-unsur visual dan kreativitas melalui berbagai media kepada masyarakat. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar desain publikasi. Yang pertama adalah keseimbangan. Keseimbangan dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris adalah keseimbangan yang berdasarkan pengukuran dari pusat yang menyebar dan berbagi sama berat antara kiri dan kanan ataupun atas dan bawah. Secara setara, keseimbangan ini bersifat sederhana, terkesan formal, dan resmi. Yang kedua adalah keseimbangan asimetris. Keseimbangan asimetris adalah keseimbangan yang tersusun atas unsur-unsur yang berbeda antara kiri dan kanan ataupun atas dan bawah, tetapi dari komposisinya terasa seimbang. Prinsip-prinsip dasar desain publikasi yang kedua adalah kesatuan atau unity. Desain dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tanpa harmonis. Selanjutnya yang ketiga adalah ritma atau irama. Ritma atau irama adalah pengulangan gerak atau penyusunan bentuk secara berulang-ulang, berukuran teratur, dan mengalir. Kemungkinan hubungan pengulangan yang dapat dihasilkan oleh irama antara lain, yang pertama adalah repetisi. Repetisi merupakan pengulangan secara konsisten dan hasilnya monoton. Yang kedua adalah transisi. Pengulangan dengan perubahan dekat atau variasi dekat pada suatu atau beberapa unsur rupa yang digunakan dan hasilnya harmonis. Yang ketiga adalah oposisi. Oposisi merupakan pengulangan dengan ekstrim, perbedaan pada satu atau beberapa unsur rupa yang digunakan dan hasilnya kontras. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar desain publikasi yang keempat adalah keseimbangan atau proportion. Keseimbangan atau proportion adalah perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebar, antara satu bagian objek dengan komposisi terhadap bagian lain atau terhadap seluruh bagian objek atau komposisi. Selanjutnya, yang kelima adalah kontras. Kontras dapat dipergunakan agar suatu desain terlihat menonjol sehingga tidak terlihat monoton. Kemudian, prinsip-prinsip dasar desain publikasi yang terakhir adalah penekanan atau dominasi atau emphasis. Dominasi berasal dari kata dominance yang berarti keunggulan. Penggunaan penekanan ini dapat membangun kesan visual sebagai pusat perhatian yang bertujuan untuk menonjolkan satu unsur menjadi pusat perhatian sehingga mencapai nilai yang artistik. Informasi yang dianggap paling penting untuk disampaikan kepada konsumen harus ditonjolkan secara mencolok melalui elemen visual yang kuat. Dalam dunia desain, penekanan sering juga disebut center of interest. Selain untuk menarik perhatian, tujuan lain dari penekanan atau dominasi ini adalah untuk menghilangkan kebosanan dan memecah keberaturan. Cukup sekian video materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.